Ini kami dari satuan ada. Hai. Siap. Suara ang gede. Siap. Yo. Action. Jadi guru di sini udah berapa lama, Pak? Dari awal ya, dari awal Al-Azhar berdiri, saya ikut mendirikan Al-Azhar dari zaman gak enak, dari zaman sekolahnya campur dengan kandang kambing, gitu. Dan berarti kurang lebih sekarang dari 95 sampai 2012, 17 tahun Al-Azhar SMA berdiri, ya itulah saya. Sampai-sampai apa namanya, anak saya tuh namanya dikaitkan dengan Al-Azhar loh. Nama anak saya kan Biantika Rena Al-Azhar, Rena Azhar gitu kan. Itu artinya Bi itu dua, Antika itu barang antik. Jadi Biantika Rena Azhar itu artinya barang antik hasil berdua ketika bapaknya merandai Al-Azhar. Hebat kan gitu. Makanya satu sisi itu bagian dari sejarah. Maka kalau saya melihat Al-Azhar sama Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the first lesson. seusia anak saya yang pertama 17 tahun. Jadi suka dukanya sebanyak banget. Sukanya ketika berkumpul bareng-bareng gitu kan. Dukanya tiap tahun ditinggalin terus, itu yang saya paling tidak suka gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak boleh, karena kamu punya dunia lain yang masih dimimpikan, gitu kan. Jadi kalau berbicara tentang Al-Azhar, memang sudah hidup dan matiku. Al-Azhar itu sudah hidup dan mati. Insya Allah Al-Azhar dijadikan sebagai ladang amal buat Bapak ya, sampai akhir hayat. Mudah-mudahan hidupmu panjang. Terus menurut Bapak, angkatan sekarang sama angkatan yang kemarin tuh ada perbedaannya nggak sih, Pak? Secara umum ya, berbicara tentang perbedaannya tidak begitu banyak sih. Karena angkatan yang kemarin dengan angkatan sekarang punya karakternya kan sama, remaja gitu, yang secara psikologis mereka ya itu tadi gitu, nggak beda jauh karakternya gitu. Ya itu aja. Makanya kalau boleh saya bilang, saya hafal banget deh karakter remaja gitu loh. Cuman yang memang saya kadang-kadang, makanya ketika muhasabah saya bilang semua guru akan kehilangan, tapi yang lebih kehilangan itu saya. Kenapa? Satu, masuk dengan saya orientasi. Kalau Ramadan nangis bareng sama saya, kan gitu. Di keseharian nongkrong terus. Terakhir nangis bareng sama saya juga. Jadi saya mungkin orang yang baik, tetapi saya juga tidak bisa menahan kalian harus di sini kan gitu. Saya hanya bisa berdoa gitu kan gitu. Nah, walaupun bagaimana, kalau berbicara karakter saya pikir sama ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang perbedaan, ya adalah keunikannya yang berbeda gitu. Kalau yang angkatan kemarin begini gitu kan, angkatan yang sekarang. Tapi kalau lihat dari secara keumuman, kalaupun nakal, nggak beda jauh. Ya, nakalnya anak Al-Azhar paling gitu-gitu aja sih. Ya, tidak membuat heboh, tidak membuat ini. Paling hanya sekedar ya tidak masuk, kemudian nyeleneh gitu aja. Yang arah-arah menjurus yang lain jarang sekali. Biasanya siapa, Pak? Yang di bayangan Bapak nih sama angkatan kita nih yang paling ada di kepala tuh siapa aja, Pak? Yang apa itu? Yang paling menonjol ibaratnya yang nakal, yang aneh lah pokoknya. Nakalnya kan di tanda petik ya. Iya. Nyeletuk paling. Kan gitu loh. Kalau di depan kita paling nyeletuk. Paling apa sih? Bolos paling kan gitu. Artinya secara umum di sekolah lain juga sama gitu. Cuman bedanya mungkin apa namanya? Di antara kalian tuh masih bisa diarahkan gitu. Jadi kalau misalnya nyetuk, misalnya contoh ya, Jepri misalnya kan gitu. Itu udah pasti gitu kan. Kemudian
saya nggak inget sih ya, karena saya di IPA itu ketemu kamu di kelas 10 kan. Iya benar. Jadi saya nggak hafal di kelas 11-nya siapa gitu, kelas 12-nya siapa. Tapi yang saya tahu apa namanya, tidak begitu, tidak berlebihan lah, tidak seperti di sekolah-sekolah lain gitu. Artinya kalau bicara tentang itu ada saja gitu. Cuman yang itu tadi, justru saya menganggap keunikan, kenyelewengan kamu itulah yang saya tidak bikin saya Bikin terlalu iya. Jadi tidak bikin saya aduh. Justru saya ingatnya, makanya kadang suatu saat kalau misalnya kamu sudah sukses, Pak, ada salam dari Bensah. Saya puyeng, Bensah yang mana? Nggambarin mukanya itu yang susah gitu loh. Nama sih pasti tahu saya. Tapi nggambarin wajahnya tuh dipikir dulu gitu kan, baru nanti oh iya Bensah sih dulu pacarnya sama Dian kan gitu, seperti itu kan gitu loh. Jadi yang diingatnya tuh bukan yang ininya, tapi yang unik-uniknya gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Sama misalnya, sama Pak, lilik. Oh, yang kesiangan Baya kan gitu. Seperti itu ya paling yang sering diingat gitu. Pesan-pesannya buat anak kelas 12 tahun ini apa Pak? Kira-kira? Pertama, jangan pernah gadaikan akidah dan iman. Ya. Sebab kalau orang sudah menggadaikan iman, jujur mereka merasa bahagia, tapi sesungguhnya mereka tidak bahagia. Kenapa? Hidup itu sekali dan ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian masih punya cita-cita, maka bermimpilah. Mimpi itu harus diwujudkan dengan kenyataan. Kalau hanya bermimpi, nonsense. Ya, mumpung kamu masih punya mimpi banyak, dan carilah cita-cita dari mimpi kamu itu. Mau jadi ini, mau jadi itu, silahkan. Dan yang ketiga, jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Ya, sejauh-jauh burung terbang, dia pasti suatu saat akan balik ke kandang. Iya kan? Iya. Iya, kamu akan kembali ke orang tua, kamu akan ingat kepada alma mater dan sebagainya. Dan jangan terlalu berperasaan. Ada satu nih yang kebiasaan yang Bapak dengar adalah kalau mereka sudah keluar dari Al-Azhar, kemudian menemukan komunitas baru sebulan 2 bulan, Pak nggak enak nih kuliah. Kenapa? Karena kamu belum menemukan komunitas. Kamu belum berinteraksi banyak, kata sosiologinya begitu. Ketika kamu berinteraksi, di situ kamu menemukan komunitas. Nah, di situ kamu akan mendapatkan kedamaian juga. Yang penting, kedamaian yang baru tidak melupakan kedamaian yang lama. Kan gitu, seperti itu. Jadi pesan saya sih singkat, saya berdoa kalian sukses semua. Amin. Bila perlu jadi konglomerat semua. Amin. Kan gitu loh ya. Jadi itu harapan saya. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Cukup. Aduh, sampai keringetan loh. Masih banyak, Pak.